Ya, halo Pioneer, sahabat semuanya. Nah, kita mengetahui bahwa sebenarnya nilai untuk FI itu ya telah digunakan untuk lebih dari 20.000 transaksi sebenarnya. Nah, itu adalah sekitaran 100 dolar hingga 1 Pi menurut gaya hidup Pi, tetapi tampaknya ada konsensus global baru nanti yang akan merubah seperti itu, teman-teman. Nah, jadi sebelum berbicara tentang nilai konsensus global yang baru, mari kita bicara dulu tentang apa nilai rahasia di balik Pi selama ini untuk melakukan KYC, teman-teman. Nah, jadi jangan khawatir ya, meskipun harga FI saat ini adalah 0 ya, itu akan menghasilkan nilai yang sangat transisi ke mainnet menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai referensi. Jadi beberapa banyak dolar Amerika Serikat seperti barang yang menurut Anda ini adil, nah itu sebenarnya akan dinilai dalam satu FI, teman-teman. Jadi semuanya boleh berkomentar ya, boleh membuat pengajuan ya di support portal yang baru saja saya upload itu ya. Nah, itu melihat bahwa konsensus dari Pioneer itu diperlukan sekali untuk referensi core team sendiri dalam penilaian harga di mainnet dan KYC nanti, teman-teman. Nah, tetapi ya di AVP transfer, nah itu pertama kali dilakukan oleh core team ketika membeli PIPP ya dari seorang Pioneer China dengan ya 10.000 koin FI. Nah, jadi aplikasi itu sendiri dihargai sebesar 300.000 dolar. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Jadi PIPP ya itu dibeli dari Pioneer China dengan 10.000 koin FI. Nah, jadi harganya 300.000 dolar. Ini sangat luar biasa ya. Ini mahal banget gitu. Nah, kalau kita mengharapi harga rendah, tidak cocok dong dengan modal yang pertama kali dikeluarkan oleh pihak core team dengan harga 300.000 dolar, dan kemudian ya mungkin AVV lainnya ya yang untuk menyelesaikan dari semua project besar ini. Nah, dari transaksi core team tersebut jelas bahwa satu Bitcoin itu ya harganya minimal teman-teman itu adalah 30 USD atau 30 US dollar. Nah, begitupun dengan APP ini ya. Transfer pertama di Amerika Serikat ketika seorang Pioneer berhasil membeli sebuah sepatu Nike Jordan. Nah, keberagaman harga tersebut itulah yang akan ditentukan di Pi konsensus nanti, teman-teman. Nah, demi kelancaran ekosistem dan pada enclosed mainnet ya, bagi Pioneer lolos KYC hingga dapat melakukan IAT sebenarnya, teman-teman. Nah, jadi tolong sekali lagi kita menghargai FI ya. Ini seperti sejarah BTC, teman-teman ya, yang akan terulang kembali, dan banyak orang sudah mulai menyesalinya karena meninggalkan yang namanya aplikasi FI ini. Nah, jadi kedatangan mainnet itu telah membawa banyak Pioneer kembali dari ya mungkin kematian gitu ya, teman, atau ketidaksukaan, atau kemudian kecemasan, atau mungkin ya kecewaan gitu. Nah, jadi karena mengetahui bahwa ini ya pasti memiliki nilai yang sangat besar, dan ini tidak lagi kesempatan yang ya mungkin harus ditinggalkan dan lain sebagainya. Nah, sejauh yang kita ketahui ya, KYC ini kan berjalan perlahan-lahan. Nah, negara demi negara, tetapi core team harus mengerjakannya ya dengan tes keaktifan bagi orang-orang gagal atau sukses, karena memang banyak sekali yang namanya peraturan-peraturan ya, GDPR dan lain sebagainya di setiap negara. Ini yang membuat yang core team itu harus berhati-hati karena supaya data kita tidak dicuri atau tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi mengenai tanggal ya, tanggal kapan KYC massal itu memang masih ya diupayakan dan dirasakan oleh pihak core team sendiri, dan ini ingin membuatnya Pioneer-Pioneer itu selalu antusias untuk mengklik petir dan lain sebagainya. Nah, jadi kita boleh update di tweetnya core team ya gitu, teman-teman, dan itu mungkin nanti akan menjadi berita terbaru atau yang langsung dimasukkan ke dalam dashboard file kita untuk pemberitahuan. Nah, jadi ya setiap di luar sana dengan ya mungkin pertanyaan, mungkin dengan kritikan, mungkin dengan ya skeptis menjatuhkan harga diri Pi Network sendiri.
Nah, itu ya dipersilakan saja teman-teman. Ini tidak apa ya namanya? Tidak ya pedulilah gitu bahwa pioner tetap semangat. Nah, dan kemudian ini nanti kita akan ya jelasnya mendapatkan tautan undangan ya, kemudian ada konten retweet ya, potongan WP ya, itu pastikan menggunakan Finder Wallet tentunya. Nah, kita bisa melakukannya dan dorong perintis untuk menambahkan fee ke daftar pantuan koin market cap ya, mereka dengan tidak tahu tweetnya gitu teman-teman. Nah, jadi ini programnya sangat besar ya, programnya sangat baik. Jadi buat kita semuanya jangan terkecoh lah dengan hal-hal yang tidak menguntungkan. Tetapi memang Finder ini kedepannya akan menjadi sebuah koin yang bersejarah ya, yang akan membuat kita pioner atau orang banyak itu menggunakannya sebagai barang pertukaran gitu ya, barter atau pembelian uang fiat setelah mainnet terbuka. Jadi pastikan Anda mengunci dengan aman dan seluruh rangkaian yang menentukan dari Finder ini dilakukan ya, jangan sampai ketinggalan karena memang nanti kalau ketinggalan kita sendiri yang rugi. Kalau tidak tahu bertanyalah kepada upline ya, atau kepada orang yang mendirect kita, karena memang kalau sudah diberitahu ya ini kita akan lancar-lancar saja. Nah, kekhawatiran core team sendiri adalah bagaimana 30 juta lebih dari pioner itu sekarang masih memiliki hanya sekitar ya nggak sampai puluhan juta yang namanya dompet wallet dari PayBrowser. Jadi ya, teman-teman juga jangan lupa untuk membuat dompet wallet karena core team terus memberikan update terbaru bagaimana ini semuanya selesai. Setelah selesai maka akan diadakan KYC massal yang akan menguntungkan kita semua teman-teman. Nah, jadi itu saja teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan buat kita semuanya tetap semangat ya.